Ya baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke organ pertama dari tanaman, yaitu akar ya. Pertama kita mulai dengan belajar bagaimana struktur dari akar. Secara vertikal ya, akar ini bisa dibagi menjadi 3 zona ya. Ketika kita potong melintang akar maka akan nampak gambar seperti di slide-nya ini. Pertama ada zona pembelahan yang sempit ya, paling sempit zonanya. Kemudian ada zona pembelahan diikuti dengan zona diferensiasi atau pendewasaan. Pada zona pembelahan, teman-teman, itu terdapat sel-sel meristem ya, yang aktif membelah, yang kemudian nanti akan memanjangkan akar gitu. Nah, tepat di bawah zona pembelahan itu ada tudung akar yang keras ya. Fungsinya agar dia bisa menembus tanah. Akar bisa menembus tanah dengan adanya tudung akar, dengan juga mengeluarkan cairan di permukaannya sehingga membasahi tanah dan kemudian akhirnya mudah untuk menembus tanah ya ketika akar itu memanjang. Kemudian pada zona pembelahan inilah terdapat meristem apikal ya. Meristem apikal yang kita tahu dia akan membentuk 3 jenis meristem primer ya, yang terdapat pada zona pembelahan dan zona pemanjangan, yaitu ada protodem, kemudian ada meristem dasar dan prokambium ya, seperti yang udah pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga nanti setelah dibelah kemudian dipanjangkan di zona pemanjangan, di zona diferensiasi, maka kemudian protodem itu akan membentuk epidermis ya. Kemudian meristem dasar akan membentuk korteks. Itu ada korteks, lapisan kedua korteks. Sementara prokambium akan membentuk silinder pusat ya. Di dalamnya mencakup xilem phloem ya, dan juga kalau ada empulur dan yang lainnya. Maka pada akar teman-teman, epidermis, korteks dan yang lain itu nggak mungkin ada pada zona pemanjangan dan pembelahan, karena di sana dia masih berupa meristem primer. Ya. Maka pernah ada soal keluar di antara zona pada akar yang ada bulu akarnya, muncul istilah bulu akar itu di zona mana. Maka udah pernah kita pelajari, bulu akar atau rambut akar merupakan derivat atau modifikasi dari epidermis. Sementara epidermis itu adalah jenis jaringan primer dewasa yang merupakan hasil diferensiasi dari protodem. Maka epidermis hanya ditemukan pada zona diferensiasi yang udah terjadi pendewasaan. Sementara pada zona pemanjangan dan pembelahan itu belum ada epidermis dan jenis jaringan dewasa yang lain. Maka bulu akar itu hanya ada pada zona diferensiasi. Seperti juga ada di gambar kita lihat, itu ada root hairs. Itu maksudnya rambut akar atau bulu akar ya. Kemudian jika kita potong melintang akar tanaman ya, maka kita akan temukan secara horizontal ke dalam ya urutan beberapa jenis jaringan pada akar ya. Secara umum akar seperti halnya organ tanaman yang lain itu disusun oleh 3 lapis jaringan utama ya. Ada epidermis, korteks dan silinder pusat
Ya, ada epidermis, korteks, dan silinder pusat atau stel. 3 lapis. Ya, seperti yang udah kita pelajari, epidermis ya dia pasti berada di bagian terluar dari organ tanaman. Kalau di sini bagian terluar dari akar, maka di antara perannya itu adalah untuk sebagai proteksi akar ya terhadap mungkin terhadap patogen ya, misalnya bakteri atau jamur, atau mungkin terhadap serangga yang bisa menyerang akar tanaman, atau dari jenis faktor-faktor eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan akar. Kemudian lapisan kedua, korteks ya. Korteks itu apa? Itu adalah bagian dari organ akar ya. Kalau di sini bagian dari organ akar yang terletak di bagian tengah ini, di mana dia secara umum tersusun atas jaringan dasar. Nah, udah pernah kita pelajari jaringan dasar itu ada 3, ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Maka pada korteks ada ketiga-tiganya. Ya, kalau kita bilang korteks itu maksudnya di dalamnya ada 3-tiganya jenis jaringan dasar, dan yang paling banyak adalah parenkim. Di mana fungsi dari korteks itu banyak ya. Yang utama yang bisa kita sebutkan di sini adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, ini kita kaitkan dengan fungsi parenkim, salah satunya sebagai parenkim penyimpan cadangan makanan. Itulah kenapa juga korteks bisa menyimpan cadangan makanan, karena punya parenkim. Kemudian lapisan selanjutnya dari akar adalah endodermis ya. Endodermis sendiri ini sebenarnya masih bagian dari korteks. Ya, lapisan kedua ya, masih bagian dari korteks, cuman dia agak dipisahin karena agak khas ya. Kita sebut kata kuncinya untuk endodermis adalah lapisan korteks paling dalam. Dialah bagian yang membentuk namanya pita Kaspari ya, yang berperan nanti untuk mengatur transport air dan garam mineral di akar. Belajarnya di konsep apoplas dan simplas ya. Dia yang berperan dalam proses simplas dan apoplas. Maka dia membentuk pita Kaspari yang pernah kita sebutkan. Dia mengalami penebalan dinding berupa satsuberin sehingga dia tidak tembus air ya. Tidak bisa ditembus oleh air, maka tidak memungkinkan jalur apoplas untuk melewati bagian yang ada endodermisnya. Jadi untuk melewati endodermis, air dan garam mineral harus pakai jalur simplas namanya. Insya Allah itu akan kita pelajari di fisiologi tanaman di bab yang lain. Kemudian lapisan ketiga dari akar namanya stel atau silinder pusat. Nah, pada akar ada beberapa bagian dari stel. Bagian terluar dari stel atau silinder pusat yang langsung bersinggungan dengan endodermis adalah namanya perisikel. Nah, perisikel sendiri fungsinya untuk membentuk cabang akar ya. Jadi bedakan antara rambut akar dan cabang akar ya. Cabang akar biasanya ukurannya lebih besar, cuman di sini kita gak ada gambarnya, bisa ditunjukin. Nah, dari cabang akar bisa muncul rambut akar. Nah, itu cabang akar lebih besar ukurannya. Maka akar itu bercabang-cabang. Itu hasil perkembangan dari perisikel. Dan akar bercabang itu adanya pada akar tunggang ya. Kalau pada akar serabut nggak ada. Maka biasanya perisikel ini secara umum ada pada akar tanaman yang punya cabang, misalnya tanaman dikotil. Yang perisikel dan endodermis itu kita warna merahin karena kedua-duanya ini khas pada akar. Secara umum endodermis dan perisikel itu tidak ada pada batang maupun daun. Kalaupun ada itu nggak fungsional ya, nggak berfungsi seperti halnya dia di akar ya, seperti ya, kita sebutkan endodermis ya khas di akar karena dia untuk mengatur transfer air di akar. Konsep apoplas dan simpel hanya ada pada akar. Begitu juga cabang akar hanya ada pada akar.
Kalau pada batang, pembentukan cabang pada batang itu bukan fungsi dari perisikal, ya, tapi fungsi dari jenis jaringan yang lain, ya, yang akan mungkin kita pelajari di konsep batang atau daunan saja nanti. Kemudian phloem, habis perisikal ada phloem, ya. Jadi biasanya kalau pada tanaman yang di luar itu phloem, kalau xilem lebih di dalam. Phloem berperan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju akar, ya. Jelas saya kira. Kemudian setelah phloem ada cambium, ya. Kalau pada tanaman dikotil, kalau monokotil nggak punya, ya. Maka kalau pada tanaman monokotil itu phloem langsung xilem. Berperan melebarkan batang dikotil. Meristem cambium kan masih di sini meristem sekunder, berperan dalam pertumbuhan sekunder, ya, pelebaran akar tentunya kalau di sini, ya, pelebaran akar. Kemudian ada xilem, jelas saya kira fungsinya mengangkut air dan garam mineral ke batang dan daun. Kemudian bagian paling dalam dari akar yaitu empulur, ya. Empulur seperti halnya korteks teman-teman, itu berasal dari perkembangan meristem dasar, ya. Meristem dasar membentuk jaringan dasar, maka empulur seperti halnya korteks juga punya parenkim, kolenkim, dan xilem, ya, berisi jaringan dasar, ya, sama juga terutama parenkim, maka di antara fungsinya juga menyimpan cadangan makanan.